masa Orde Baru dan masa Reformasi. Halo friends, di video ini saya akan membahas materi sejarah kelas 12 tentang masa Orde Baru dan masa Reformasi. Setelah kemerdekaan, Indonesia masih harus terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Setelah G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menstabilkan politik terkait peristiwa tersebut. Hal ini mendorong pemuda dan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Pada akhirnya, tanggal 12 Januari 1966, masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura yang berisi bubarkan PKI. Mahasiswa menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai respon terhadap keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S tahun 1965 dan krisis politik yang terjadi. Bersihkan Kabinet Dwi Kora dari G30 SPKI. Mahasiswa mendesak perombakan kabinet, khususnya menghilangkan unsur-unsur yang terkait dengan PKI guna restrukturisasi pemerintah dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Dan turunkan harga. Menghadapi krisis ekonomi, mahasiswa menuntut penurunan harga barang untuk meringankan beban ekonomi rakyat. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Perintah ini adalah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggaknya Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Berbagai upaya dilakukan untuk menata stabilitas politik Indonesia, di antaranya pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN, penyederhanaan partai politik, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta dui fungsi ABRI. Beberapa kebijakan sosial juga dilakukan, seperti program transmigrasi. Transmigrasi adalah program untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang jarang penduduknya. Transmigrasi bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk. Daerah di Indonesia yang mempunyai tujuan transmigrasi antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain transmigrasi, pemerintah juga merancang program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam program pendidikan, pemerintah merancang program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun. Fokus program ekonomi pada masa Orde Baru adalah untuk mengatasi inflasi dan mengamankan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi alat-alat produksi, inflasi berhasil ditekan. Pemerintah kemudian melaksanakan program ekonomi jangka panjang melalui program PRITA atau pembangunan 5 tahun. Ternyata kemajuan tersebut tidak terjadi secara merata. Segala kebijakan politik juga bertumpu pada pemerintah pusat.
Puncaknya pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami bangkrut dan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Harga barang kebutuhan pokok juga naik dan diperparah dengan praktik korupsi di kalangan pemerintah. Akhirnya terjadi demonstrasi massal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut reformasi. Tuntutan reformasi diantaranya adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, pemberantasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen UUD, dan supremasi hukum. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Sejak saat itu, Indonesia mulai memasuki masa reformasi. Pada masa reformasi, otonomi daerah mulai dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahnya. MPR juga melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali. Salah satu poin penting dalam amandemen ini adalah membatasi kekuasaan dan masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Pembatasan partai politik juga dihapus sehingga pemilu kembali diikuti oleh banyak partai politik. Hasil amandemen UUD juga menghasilkan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilu, bukan lagi dipilih oleh MPR. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi adalah privatisasi BUMN atau penjualan sebagian saham BUMN, naiknya harga BBM, pembangunan infrastruktur terutama jalan tol, dan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai. Dalam bidang budaya, Indonesia mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Hal ini meningkatkan kebanggaan terhadap budaya dan citra Indonesia di mata internasional.